Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, cara membuat jenang grendul pandan. Ini di pagi hari ya. Ini udah aku adoni. Bahan-bahannya dari tepung ketan, terus ada itu tepung beras buat yang di atasnya itu ya. Terus dikasih air air kapur sedikit, terus dikasih air mendidih, lalu kita adoni teman-teman. Setelah itu kita puler-puler ya, ini dipolor-polor ini. Ini kata bahasa Jawanya jenang grendul, kalau bahasa Indonesianya jenang apa ini, jenang sapar ya. Ini buatnya di bulan sapar. Ini aku buat sendiri ya teman-teman. Ini aku kepingin cuma buat sedikit aja. Ini aku lakuin semua ya. Ini gak ada yang bantuin, cuma ini gampang kok teman-teman. Meskipun gak ada yang bantuin bisa kok. Yaitu resepnya tadi ada tepung ketan ya setengah kilo, terus dikasih air mendidih secukupnya sampai sekira-kira itu ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek ya teman-teman. Terus dikasih air kapur beningnya itu teman-teman, lalu kita uleni ya sampai lemes ya, jangan terlalu lemes-lemes gitu, sedang-sedang aja. Lalu kita polor-polor kita bunderin ya, kayak gitu, kayak bakso kerikil itu. Ini kita lakukan sampai selesai. Terus apanya itu, santannya kita ambil, kita kupas kelapa 2 ya teman-teman, 1,5 buat ini jenangnya, terus yang setengah lagi buat itu, buat yang di atasnya itu buat manis ya, supaya enak dan gurih. Setelah itu kita masukkan, ini belum selesai ya, ini molor-molornya, lanjut kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Lagi kita siapkan panci, lalu kita santannya udah kita siapkan ya secukupnya, kita parut dahulu, lalu kita peras, lalu kita sisihkan 2 gelas gitu buat itu yang kita oleskan di atasnya nanti buat pemanisnya ya, supaya lezat dan nikmat teman-teman. Ini dimakan kalau hujan-hujan enak teman-teman. Enak, anget-anget gitu ya. Di tempatnya teman-teman ada nggak jenang kayak ini, seperti ini? Ini namanya jenang grendul pandan ya teman-teman. Nanti kita sediakan juga pandannya ya, kita cemplungin sama itu santannya, lalu kita didihkan, dikasih gula. Ini kan apa itu, tepungnya ini setengah kilo ya teman-teman, itu gulanya setengah kilo juga nggak apa-apa ya, menurut selera sih. Kalau aku pakai setengah aja, itu enak, sudah manis. Kalau teman-teman nggak suka manis ya bisa dikurangin ya, menurut selera aja dah, menurut selera teman-teman. Kita cicipin, menurut teman-teman manis ya udah, kalau seneng manis ya setengah kilo itu sudah
dimasukin semua. Kalau nggak suka manis ya setengah kilo itu jangan dimasukin semua, ya dikurangin dikit lah ya, pokoknya menurut selera teman-teman dah. Mana yang suka, kalau suka manis ya kita ceburin semua setengah kilo itu ya. Kalau nggak suka manis kita sisihkan 4 sendok atau 5 sendok buat nggak diceburin, nggak, maksudnya jangan diceburin semua, kita ambil 4 atau 5 sendok, sisanya kita cemplungin di adonan santannya itu ya teman-teman. Ini aku buat setengah kilo, ini banyak sekali teman-teman, hasilnya itu banyak sekali ya. Kalau cuma kepingin aja buat setengah kilo aja sudah banyak teman-teman. Ini pekerjaannya ya enak, nggak ribet, terus kalau dimakan hujan-hujan itu enak teman-teman, apalagi ditemenin sama itu apa yang anget-anget juga, sambil minum teh anget, enak anget gitu ya. Nah ini kita lanjut apa itu ngupas kelapanya ya teman-teman. Kita ambil 2 butir aja ya, 1 butir nggak apa-apa sih, tapi kurang gurih ya, kurang nikmat gitu. Kalau 2 itu enak. Dan 1,5 itu buat itu pemanis aja, buat di atasnya jenangnya itu supaya terasa lebih gurih dan nikmat. Ini aku parut semua ya sampai selesai ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu kita kasih pandan ya, dan gula kita tunggu sampai mendidih, benar-benar mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih itu kita cemplungkan itu tadi poloran-poloran dari adonan tepungnya yang tadi itu kita masukkan. Ini enggak pakai alat mesin itu ya mesin apa itu pemarut itu ya, aku di rumah punya sih teman-teman, tapi males, cuma sedikit ini, jadi aku parut sama tangan ya, dengan tenaga ekstra dengan memarut kelapa ini sampai capek. Enggak capek teman-teman, cuma 2 aja kok, baru kalau 5 itu capek. 2 ini cepet kok teman-teman, enggak sebegitu lama, paling ntar lagi sudah selesai. Ini diparut semua ya, ntar lagi kita siapkan panci untuk memasukkan apa itu santannya, terus dikasih gula, dikasih garam, gulanya setengah kilo aja, dikasih garam sedikit, kita didihkan sampai mendidih ya teman-teman, sampai mendidih, sampai apa itu bergelembung-gelembung semua ya. Kalau enggak sampai mendidih itu nanti hasilnya akan lengket teman-teman, jadi kita harus nunggu sampai itu airnya mendidih ya, sampai bergelembung-gelembung semua, jari jawone itu sampai beleguduk gitu, sampai beleguduk semua gitu ya. Lalu kita masukkan semua adonan itu, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Apabila itu adonan tepung yang butiran adonan itu sudah mengambang, itu berarti jenangnya itu sudah matang teman-teman. Kita cuman nunggu apa itu ya, supaya itu nggak cepet bau, kita aduk-aduk sampai agak lama ya, supaya apa itu tanek gitu loh kok angel ya, supaya tanek
supaya nggak cepet bau ya teman-teman. Itu kita diaduk-aduk dulu terus sampai merata ya. Kita harus sabar soalnya pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Kalau enggak itu terus apinya kan kecil ya teman-teman, apinya itu kecil. Kalau apinya besar itu nanti bau gosong. Terus butiran-butiran gerendulnya itu nanti nggak mateng, cuman mateng di luar aja, yang di dalamnya mentah. Jadi kita harus pakai itu kompor yang dikit. Nah ini udah tak masukin ya teman-teman. Nah ini kita tinggal aduk-aduk terus sampai tanek ya teman-teman. Ini kita kasih pandan ya, supaya apa, aromanya pandan supaya wangi dan harum, nikmat pula kalau dimakan. Kalau bau pandan itu kan enak teman-teman, baunya itu gimana ya, seger banget baunya, jadi kita makan itu nikmat sekali. Jadinya kita berselera untuk memakannya ya, apalagi nih makan pada waktu hujan-hujan ya teman-teman. Kita harus memakannya bersama keluarga. Soalnya ini aku yang kepinginnya teman-teman. Kalau anak-anak ini nggak mungkin mau. Paling yang mau ini cuman ayahnya sama mamanya aja. Nah, ini mamanya ini kalau hujan-hujan ini ganggu. Maunya mau makan terus apa, mau ngemil yang itu nggak ada kerjaan ya, ini dibuat rajin. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.